Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nasihat Muhyiddin. Jangan lupa perbanyak sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita. Kali ini admin akan menceritakan kisah cinta anak kecil kepada Rasulullah. Kisah bocah kecil yang merindukan Nabi ini sangat mengharukan, karena dia tidak makan selama 2 minggu karena cintanya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dan memiliki banyak mukjizat, salah satu Al-Quran. Umat Islam beriman dan juga meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh mencintai umatnya. Cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya bukan hanya di dunia, namun sampai akhirat. Oleh karena itu, kita wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sikap dan ibadahnya harus ditiru. Kisah seorang anak kecil yang sangat merindukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada masa Abdurrahman Ad-Dibai, penulis kitab Maulid Ad-Dibai. Kisah ini sangat mengharukan sampai membuat Syekh Ad-Dibai menangis. Syekh Ad-Dibai adalah seorang ulama besar bernama lengkap Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zubaidi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 866 Hijriyah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriyah. Usia beliau kurang lebih 76 tahun, beliau dikenal sebagai seorang ulama yang jujur, lemah lembut, dan indah tutur katanya. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid, yang merupakan ujung kota Yaman, untuk melakukan kunjungan ke makam yang mulia pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Saat rombongan hendak berangkat ke Madinah, tiba-tiba seorang anak berusia 8 tahun menyapa Syekh Ad-Dibai. "Wahai Syekh, aku ikut ziarah ke makam Nabi." Permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh karena khawatir membuat susah rombongan, karena masih kecil. Lalu Syekh Ad-Dibai balik bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Lalu anak itu berkata, "Wahai Syekh, percayalah aku sangat rindu kepada Rasulullah." Namun dijawabnya, "Sudahlah, kau tetap tak boleh ikut." Maka berjalanlah rombongan tadi. Setibanya di kota Madinah, tepatnya makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai terkejut melihat anak kecil di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut? Ketika kalian berangkat, aku diam-diam masuk ke dalam kotak ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," kata anak itu. Syekh Ad-Dibai berkata, "Saya tidak heran kamu berada di dalam peti kotak, tetapi apakah kamu sudah makan dan minum selama 2 minggu?" "Belum makan dan tidak ada yang saya minum wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," kata anak itu. Anak kecil tadi pun bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kata Syekh Ad-Dibai, "Iya benar." Kemudian anak itu mengambil tanah itu lalu diciumnya tanah tersebut. Anak kecil itu tiba-tiba roboh seakan-akan pingsan, rupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu dimakamkan di luar kota Madinah karena dia bukan orang Madinah. Kemudian Syekh dan para rombongan mengerjakan umrah. Saat pulang, Syekh Ad-Dibai teringat anak itu lalu datang menziarahi makamnya. Ketika Syekh melihat keadaan makam, ia menjadi bingung. Karena makam berada di luar kota Madinah, maka lambat laun berpindah menuju kota Madinah, semakin mendekati makam Nabi Muhammad. Melihat itu, menangislah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Sampai sekarang makam tersebut masih ada dan berada di seberang Masjid Nabawi. "Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau, sewaktu kecil kau rindu hendak ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sewaktu kau wafat kau juga rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menangis di rumahnya. "Saya seorang imam tapi saya malu dengan cinta seorang anak yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad.
Syekh Ad-Dibai pun menulis riwayat perjalanan anak kecil itu dalam kitab maulidnya, yaitu Kitab Maulid Ad-Dibai. Itulah kisah kecintaan seorang anak kecil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya anak tersebut wafat. Sampai di sini dulu cerita ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata, minta halal minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.